Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safan Bimotomo. Saya akan mempresentasikan proyek fisika citra yang berjudul Identifikasi jenis kain berdasarkan citra menggunakan support vektor mesin atau SVM. Yang pertama, latar belakang. Industri tekstil merupakan salah satu industri yang berkembang sangat pesat. Dalam proses produksi maupun distribusi, identifikasi jenis kain merupakan langkah yang sangat penting, terutama untuk memastikan kualitas dan kesesuaian bahan dengan kebutuhan konsumen. Namun, di lapangan, identifikasi kain masih banyak dilakukan secara manual, yaitu melalui pengamatan visual dan perabaan langsung oleh operator. Cara ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, subjektif, sangat bergantung pada pengalaman individu. Yang kedua, tidak selalu konsisten, terutama jika dilakukan oleh banyak orang. Ketiga, memakan waktu, khususnya ketika jumlah sampel besar. Dengan berkembangnya teknologi, pengolahan citra digital dan machine learning, proses ini berpotensi untuk diotomatisasi, sehingga hasilnya lebih cepat, objektif, dan akurat. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menerapkan algoritma support vector machine atau SVM sebagai metode klasifikasi jenis kain berdasarkan ciri tekstur citranya. Rumusan masalah dan tujuan yaitu bagaimana mengekstraksi ciri dari citra kain agar dapat digunakan sebagai input SVM. Tujuannya itu untuk mengembangkan sistem identifikasi kain berbasis citra digital. Selanjutnya, landasan teori dari citra digital. Jenis kain memiliki pola tekstur yang berbeda, misal serat yang rapat, motif tertentu, dan variasi intensitas warna. Untuk menangkap ciri-ciri ini, digunakan metode ekstraksi fitur seperti GLCM atau Gray Level Cooccurrence Matrix, yaitu menghasilkan fitur energi, kontras, homogeneity, dan correlation. Kedua, LBP, Local Binary Pattern, yaitu menangkap pola tekstur mikro pada citra. Ketiga, histogram intensitas, yaitu menyederhanakan informasi distribusi pixel. Fitur-fitur inilah yang menjadi masukan bagi model SVM. Itu pengertian. Selanjutnya pengertian support vector machine atau SVM. SVM atau support vector machine adalah algoritma klasifikasi yang bekerja dengan mencari hyperplane optimal untuk memisahkan data dari kelas yang berbeda. Kelebihan SVM yaitu akurat pada data berdimensi tinggi, tidak mudah overfitting, cocok untuk dataset kecil atau sedang. Yang terakhir, efektif untuk pengenalan pola tekstur. Dalam penelitian ini, kernel yang diuji antara lain linear polynomial RBF atau radial basis function. Kernel RBF biasanya menjadi pilihan utama untuk data tekstur yang kompleks. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama, pengumpulan dataset. Mengambil citra kain menggunakan kamera dengan pencahayaan yang stabil. Jenis kain dapat berupa katun, satin, polyester, wool, dan lainnya. Yang kedua, preprocessing, yaitu mengubah citra menjadi grayscale, menormalkan intensitas, mengurangi noise, crop area yang relevan. Yang ketiga, ekstraksi fitur, yaitu menggunakan GLCM, LBP, dan histogram.
Yang keempat, training dan testing SVM. Dataset dibagi menjadi data latih dan data uji. Misalnya 80% untuk training dan 20% untuk testing. Yang terakhir, evaluasi. Menggunakan confunction matrix, akurasi, presisi, dan recall. Oke, selanjutnya kita langsung ke codingan dan GUI outletnya. Nah, ini kita sudah di codingan sekaligus GUI-nya. Oke, di sini codingnya sudah terpasang secara terstruktur, walaupun ada warna kuning tapi bisa dijalankan. Oke, kita langsung run. Tunggu sebentar. Oke, ini gambarnya sudah muncul GUI-nya. Oke, kita langsung aja kita ambil gambar untuk memastikan. Sini saya menggunakan dua sampel kain. Ada kain katun dan kain denim. Nah, kita coba dulu dengan kain katun. Oke, di sini kain katunnya sudah nampak, sudah muncul. Nah, ini kita train SPM ini untuk apa? Untuk menyandingkan file yang sama dengan nama yang pertama tadi untuk memastikan atau menemukan. Tadi dokumen. Nah, di sini kita cari namanya katun. Usahakan namanya harus sama, harus sesuai supaya train SPM-nya itu agar sama gitu, agar sesuai. Oke. Nah, kalau udah gini berarti train SPM itu terpasang berhasil. Gitu. Oke. Klasifikasinya apakah ini kain katun atau bukan? Dan ya, jawabannya benar katun. Oke, kita menggunakan sampel yang kedua, itu menggunakan kain denim. Seperti tadi ya, kita masukkan sampelnya. Yang mana aja terserah. Nah, ini kain denim namanya. Coba kita uji train SPM. Dokumen. Nah, ini ada filenya, kain denim. Kita select. Oke, kita tunggu. Oke. Dari SPM berhasil dilatih dan berhasil terpasang. Oke, kita klasifikasi apakah ini kain denim. Ya, jawabannya benar. Ini adalah kain denim. Oke, dari hasil penelitian barusan bisa disimpulkan, bisa muncul hasil penelitiannya yaitu kombinasi fitur GLCM plus LBP menghasilkan akurasi tertinggi dibandingkan penggunaan satu fitur saja. Yang kedua, kernel RBF memberikan performa terbaik dalam memisahkan pola tekstur kain. Akurasi klasifikasi mencapai sekitar 90-95%, tergantung jumlah dan variasi dataset. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem ini cukup baik untuk digunakan sebagai metode identifikasi otomatis. Selanjutnya, analisis dan pembahasan, yaitu tingginya akurasi menunjukkan bahwa tekstur sangat berpengaruh untuk membedakan jenis kain.
Kedua, kesalahan klasifikasi umumnya terjadi pada kain yang memiliki pola serupa, misalnya katun tipis dan rayon. Yang ketiga, teknik preprocessing yang baik sangat mempengaruhi hasil, terutama dalam mengurangi noise. Keempat, kernel RBF efektif karena mampu menangkap pola non-linear pada tekstur kain. Keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu dataset masih terbatas jumlah dan variasinya. Yang kedua, pencahayaan kamera sangat mempengaruhi hasil citra. Yang ketiga, belum diuji pada kondisi lapangan yang lebih kompleks. Yang keempat, pengujian baru pada citra statis, belum pada video atau kamera real time. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa citra kain dapat dianalisis dan diidentifikasi menggunakan ciri tekstur. Yang kedua, SVM merupakan algoritma yang efektif untuk klasifikasi jenis kain. Yang ketiga, kombinasi fitur GLCM dan LBP memberikan performa terbaik. Keempat, sistem yang dibangun mampu mencapai akurasi tinggi dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai aplikasi otomatis. Sarannya itu, gunakan dataset lebih besar dan lebih beragam. Yang kedua, tambahkan metode deep learning seperti CNN untuk perbandingan. Yang ketiga, kembangkan alat identifikasi kain berbasis kamera real time. Yang keempat, lakukan pengujian dalam lingkungan industri sebenarnya. Oke, sekian dari penelitian proyek fisika citra saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.